kasih, saya nama Sukamto Adri, umur 42 tahun. Saya seorang guru, mempunyai keluarga. Saya mempunyai problem yang sangat berat, yaitu ketika kaki saya mendapat penyakit yang sangat berat, yaitu asam urat, kemudian ke darah tinggi. Ketika setelah olahraga pun kaki susah untuk diangkat, dan pikiran tidak menentu. Semua kegiatan seakan-akan tidak bisa kita harapkan. Semuanya serba gelap dan semua sedih. Kemudian penyakit dari hari ke hari semakin bertambah, yang puncaknya yaitu ketika saya mendapatkan suatu penyakit yang sangat menyedihkan, yaitu dada sangat sakit dan karena jantung yang berdebar luar biasa. Puncaknya ketika saya harus menyelamatkan murid saya, sekitar 1000 lebih, karena menyangkut nyawa manusia. Saat itu saya mendapat tekanan jantung yang sangat luar biasa. Saya ambil sikap yang darurat, tindakan darurat, saya langsung ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, saya diperiksa oleh suster, oleh dokter, dan saya harus minum obat dan harus istirahat total. Saya diberi obat, langsung saya pulang. Kira-kira 1 minggu kemudian, saya diminta untuk datang kembali ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, saya diperiksa dengan echo, dengan treadmill. Semuanya dokter menyarankan bahwa Bapak kena suatu penyempitan pembuluh. Pembuluh darah menjadi sempit sehingga pompa dari jantung tidak bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Saya mengatakan, langkah apa yang baik, dokter? Dokter mengatakan, Anda kalau ingin selamat, Anda harus bypass, Anda punya jantung. Nah, setelah dokter mengatakan, saya diberikan obat dan saya diberi waktu 3 minggu untuk berpikir di rumah. Selama perjalanan pulang, dalam pikiran saya sedih. Hampir semuanya serba gelap karena 2 minggu yang lalu saya mengantarkan orang tua murid yang baru meninggal karena jantung. Dan 3 minggu sebelumnya juga saya mengantarkan atasan saya juga karena jantung. Sehingga 2 orang meninggal karena jantungnya berhenti. Ketiga, apakah saya harus menjalani ini? Akhirnya saya sampai di rumah dengan hati lunglai. Saya mengatakan kepada istri saya, dokter mengatakan bahwa saya harus di bypass jantungnya. Sambil minum obat, saya mencoba mencari tas saya, barangkali nanti bisa digunakan. Saya ambil tas, buku-buku referensi tentang jantung. Tidak menyangka dalam tas yang ada di atas lemari, ada suatu produk yang beberapa bulan yang lalu saya pernah beli. Produk itu saya buka, masih utuh segelnya. Dan ada kertas-kertas semacam ini, saya baca satu persatu. Barangkali obat ini atau suplemen ini bisa kami gunakan sebelum saya operasi jantung. Akhirnya setelah saya temukan, di sini ada Vigor nomor 13, ada kalsium nomor 1, dan ada teh yang kami konsumsi. Akhirnya saya buka dan kami mengkonsumsi obat itu, makanan suplemen itu. Setelah itu saya mencoba mengkonsumsi. Yang pertama adalah jenis Vigor ini. 1 hari saya mengkonsumsi 4 kali, masing-masing 2. Selain itu juga saya mengkonsumsi yang disebut dengan kalsium 1. 1 hari saya minum 1. Selama 1 minggu saya bisa berjalan, saya bisa cuci mobil, saya bisa bermain dengan anak saya yang paling kecil, umur 5 tahun. Setelah itu 1 minggu kemudian agak enak. Minggu yang kedua saya terasa enak, dan menjelang minggu ketiga saya tambah lagi dengan minum teh. Yang ini 1 hari sampai 3 kali saya minum. Nah, kurang 2 hari menjelang 3 minggu, saya siapkan tas yang ada di atas lemari tersebut dengan pakaian-pakaian banyak. Saya harus datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan dokter, dengan harapan saya bisa diselesaikan penyakit saya saat itu. Sebelum saya berangkat ke rumah sakit, saya panggil istri saya panggil anak saya yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3.
Istri saya beritahu, saya punya tabungan, saya punya rekening bank, ada beberapa sedikit barangkali hanya untuk bekal. Pahitnya nanti, seandainya saya dioperasi, dan nanti pahitnya saya tidak sembuh atau fatal, ini catatan nama-nama teman, sahabat baik, catatan uang yang saya pinjam dari teman-teman, dan buku-buku tabungan ada di dalam sini semua. Silakan. Dan adik-adiknya yang nomor 2 saya beritahukan, dan yang nomor 3 juga saya beritahukan, kamu dengan kakak dengan ibu akan baik. Bapak mau ke rumah sakit, akan operasi jantung. Kalau nanti tidak sembuh atau nanti fatal, Tuhan akan memanggil, kamu sudah siap bahwa kamu harus hidup dengan ibu dan kakak kamu. Saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya turun dari kendaraan, saya ketemu dengan dokter. Saya bilang, dokter, saya sudah siap. Ini barang saya, ini buku saya, catatan semuanya, dana yang untuk operasi adalah ini semua. Sudah saya serahkan dokter. Akhirnya saya masuk ruangan. Oleh suster, saya dibuka bajunya, diperiksa semuanya. Nah, di situ dokter memanggil suster, terus dirapatkan bertiga sama dokter. Akhirnya dokter memberitahukan bahwa Bapak boleh pulang dan berobat jalan. Jangan lupa 3 minggu kemudian Bapak datang ke sini menghabiskan obat yang saya berikan ini. Sambil minum obat terus, saya tetap mengkonsumsi produk-produk ini yang dari Tiansi. Sampai saat ini saya benar-benar gembira karena apa yang saya derita. Dan terakhir beberapa hari yang lalu saya periksa kembali dengan dokter yang sama. Saya diperiksa NO dengan alat treadmill dan sebagainya. Dokter mengatakan, Bapak 1 tahun yang akan datang minimal harus datang ke rumah sakit untuk periksa yang sama. Saya dinyatakan sembuh total dan boleh olahraga apa saja. Hanya satu pesannya, pola makan harus teratur, istirahat teratur, dan juga harus tidur teratur, berpikir positif. Semuanya seperti apa yang dikatakan oleh Tiansi, menyehatkan umat manusia dan melayani masyarakat. Terima kasih Tiansi, terima kasih. Terima kasih.